Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Hari ini kita melanjutkan materi online, materi pembelajaran dari rumah. Jadi biar kalian terus belajar dari rumah, kalian bisa melihat ini untuk sebelum mengerjakan soal-soal yang telah yang akan Pak Gus berikan ya, atau yang telah Pak Gus berikan. Nah, di sini ada materi yakni tentang bab 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum materi yang kita pelajari, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita semua menjadi orang yang soleh-solehah, cita-cita yang baik semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halan dini wa kullu niyatin sholihah li ridwanillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah qadha hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah seorang ibu atau nenek yang ditolong saat menyeberang oleh anak-anak ya. Kemudian indahnya nama Allah SWT terbagi menjadi dua, yaitu makna Asmaul Husna itu sendiri, kemudian menunjukkan bukti Asmaul Husna. Yang pertama, mati gambar berikut. Nah, ada gambar menyerahkan infak dan sedekah. Kemudian seorang siswa tersebut menyerahkan infak dan sedekah kepada amil zakat. Nah, itu di musola ya, lihat karpetnya di masjid ini, lihat karpetnya, ada karpetnya bagus sekali ini. Kemudian ada seorang anak, indahnya alam semesta ini ya, menikmati indahnya alam semesta ini, pemandangan ya, ada burung-burungnya itu, ada persawahan itu ya. Kemudian gambar tata surya berputar pada porosnya. Kemudian ada perkembangan manusia mulai dari lahir sampai wafat. Jadi ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian bapak-bapak, kemudian nenek-nenek, hingga meninggal dunia. Jadi semua makhluk ciptaan manusia, semua ciptaan di dunia ini, di alam semesta ini, terutama manusia, akan pasti berakhir wafat ya. Kemudian kita cermati bacaan berikut. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, maka harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, maka harus beli nasi. Memberi nasi di warung dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun. Allah itu Tuhan, jadi tidak membutuhkan apapun. Nah, kalau kita makhluk membutuhkan yang lain. Nah, Asmaul Husna yang pertama, As-Somad. As-Somad, anak-anak, arti As-Somad adalah artinya Allah itu maha dibutuhkan atau tempat kita meminta. Allah itu satu-satunya tempat kita meminta. Nah, jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun. Nah, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekuatan, yang lain tidak ada. Nah, kalau Allah sudah berkehendak maka akan jadi, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan. Seperti Allah senantiasa membantu kita. Jadi kita harus meniru, mengambil hikmah. Kalau Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita, maka kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang lain. Kita lihat sekumpulan semut itu yang saling bergotong royong, saling membantu. Kemudian Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan.
Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, alam semesta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah adalah Tuhan pencipta semuanya. Nah, kemudian seperti gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai, tanaman, binatang, semuanya adalah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Kemudian yang ketiga, setelah Al-Muqtadir ada Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah itu maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah tahu kursi dan meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu? Kursinya atau tukang kayunya? Tentu saja tukang kayunya. Kemudian tukang kayu itu membuat kursi dan meja. Begitu juga alam semesta ini, bumi, matahari, semuanya ada yang membuat, yaitu Allah. Ada yang menciptakan, yaitu Allah. Tentu saja Allah itu maha dahulu daripada alam semesta ini. Ya. Kemudian sifat Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ini dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi, artinya maha kekal. Allah itu maha kekal. Nah, ada peristiwa gunung meletus, banjir bandang, dan lain-lain sebagainya merusak lingkungan. Hal itu menandakan semua ciptaan Allah itu pasti akan rusak, pasti akan hancur. Begitu juga manusia pasti akan mati, tidak kekal. Nah, siapa yang kekal? Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta ini yang kekal. Selain Allah tidak ada yang kekal. Kemudian, jadi sikap kebiasaanku adalah selalu berzikir menyebut nama-nama Allah. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Nah, bagaimana cara hikmahnya kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, caranya yaitu satu, mengakui sifat As-Samad. Ayo anak-anak, mengulangi bacaan dan makna As-Samad hingga hafal. Jadi kita harus tahu As-Samad, Allah maha dibutuhkan, Allah tempat kita meminta. Nah, Allahus Samad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita harus memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan atas sifat As-Samad yaitu satu, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Kemudian berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan sekuat tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi hikmah kita belajar Asmaul Husna As-Samad, kita harus berdoa hanya kepada Allah. Kemudian saling membantu sesama makhluk atau sesama manusia, sesama saudara. Kemudian sifat yang kedua Al-Muqtadir. Bagaimana hikmahnya kita ketika kita belajar sifat Al-Muqtadir? Maka anak-anak, kita harus merenungkan tentang bentuk tubuh kita. Kita bernapas membutuhkan udara. Andaikan kita tidak diberi Allah SWT udara untuk bernapas, tentunya kita akan kesulitan untuk bernapas, sesak, dan lain sebagainya. Juga ada gunung yang tinggi menjulang, ada lautan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu maha menguasai segalanya. Mudah saja untuk Allah menghancurkan gunung, laut, tempat yang kita tinggali saat ini. Karena dalam Al-Quran surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka sifat kita setelah belajar sifat Al-Muqtadir yaitu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, hanya Allah tempat berlindung. Ya, kemudian berlomba-lomba mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, kapan kematian akan datang. Nah, kita terus berlomba-lomba berbuat baik. Kemudian
sifat yang ketiga yaitu mengakui sifat al-muqaddim. Nah, yang artinya Allah yang maha mendahului. Maka kita harus mengakui dengan cara mengambil hikmah dalam berbuat baik, hendaklah kita lebih dulu berbuat. Jadi sebelum berkata kepada orang lain, menuturi, mengajak orang lain berbuat baik, maka kita juga sebelumnya harus berbuat baik seperti itu. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi kita harus melihat masa depan. Kalau sesuatu ini bermanfaat, ya kita kerjakan. Kalau tidak bermanfaat, ya jangan dikerjakan. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita tahu bahwa belajar itu penting, maka jangan ditunda. Mengerjakan PR juga jangan ditunda. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu mengakui sifat al-baqi. Ini Allah maha kekal. Seperti dalam cerita Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Perjalanan Nabi demikianlah yang Nabi Ibrahim merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal. Kemudian setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu hancur. Tidak ada yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Maka dari itu kita mengambil hikmah dengan cara yaitu suatu saat kita akan tiada. Masa anak-anak menjadi dewasa. Dewasa menjadi bapak-bapak. Bapak-bapak menjadi nenek-nenek dan tiada. Waktu tidak akan kembali. Jadi kita harus mengerjakan ibadah sebaik mungkin. Jangan sampai meremehkan waktu yang telah kita lewati. Nah, itu saja dari Pak Kusnil. Nah, jadi rangkumannya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui sifat Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Adalah sebagian dari Asmaul Husna. As-Samad artinya maha dibutuhkannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan umat Islam. Maha dibutuhkan semuanya. Memohon bantuannya hanya kepada Allah. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah telah membantu manusia itu. Al-Muqtadir maha berkuasa, maha menentukan, maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka alam semesta berserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddim maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Baqi maha kekal. Sedangkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana dan rusak. Hafalkan tadi ya. Kemudian kalian kerjakan ini. Nah, jadi itu saja dari Pak Kusnil. Kalian tulis soalnya 1-4 ini. Jelaskan makna As-Samad, jelaskan makna Al-Muqtadir, jelaskan makna Al-Muqaddim, jelaskan makna Al-Baqi. Kalian jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu panjang. Nah, kalau kalian sudah melihat video Pak Kusnil ini, kalian tulis di kolom komentar untuk absensi. Karena setiap absensi akan mendapatkan nilai tambahan. Karena Pak Kusnil tidak tahu kalian sudah melihat apa tidak, maka absensilah dibawain dengan mengetiknya di kolom komentar nama kelas dan nomor absen kalian. Demikian pelajaran hari ini, kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Pak Kusnil. Salah lebihnya Pak Kusnil mohon maaf. Apabila ada salah ucap, salah kata, Pak Kusnil mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.